sidang jamaah yang dirahmati Allah, Islam bijak bangsi kaum dunia sampai kena Wajeh, sampai kena Pulau Jawa, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah adalah berkat perjuangan dan pengorbanan para juru dakwah. So yang Pak Islam Wajeh, nyawa Wajeh itu baru kerja Jawa, kerana lurus dari Aceh ke Jawa. Yang Pak Islam di Aceh boleh depu, nyawa kontrol yang pegang bangsa lain haitin pegang. Nah, nak ada pura, pegang drop Aceh drop, bahkan rojok takut. Yang Pak Islam Wajeh adalah keturunan Rasulullah. Nyawa lelaki mah lu pegang sejarah Aceh. Yang Pak Islam kena Wajeh adalah keturunan Rasulullah yang kejut berkat Islam di Aceh. Negeri Aceh baju kurun bila Allah karena umur siribaya 200 tahun. Negeri Aceh karena umur siribaya 200 tahun. Yang gatu dan berat so yang kudam negeri Aceh. Yang Pak Islam Wajeh adalah anak keturunan Rasulullah. Siapa namanya? Abdullah. Abdullah itu anak sepo, anak Al-Musanna. Al-Musanna yang anak sepo, anak Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan yang sepo anak Fatimah Zuhra. Fatimah Zuhra sepo anak Rasulullah. Abdullah Gepa Islam jumpa tepatnya di kampung Dang Sepuluh. Setelah Abdullah mengislamkan Urang di kerajaan Jempa Belang Sepuluh Biren sebelum tahun 150 Hijrah, beliau berhasil mengislamkan anak keturunan Raja Jempa yang beragama Hindu. Raja Jempa yang beragama Hindu namanya Merah Wisnu. Kawinlah dengan anak Merah Wisnu. Ya. Kemudian Merah Wisnu meninggal, maka pakatlah Urang di Jempa untuk pedang kerajaan Islam Jempa. Maka Raja Islam Jempa yang pertama, Raja Islam, yaitu Raja Abdullah atau Malik Abdullah. Maka kedamlah kerajaan Islam Jempa tahun 150 Hijrah dengan Sultan pertama adalah Malik Abdullah. Kepada banyak anak Al-Musanna. Al-Musannanya anak Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan anak Fatimah Zuhra, dan Fatimah Zuhra anak Rasulullah. Kemudian Raja Abdullah punya anak namanya Mayang Seludah. Kemudian Siti kelima dan Sinyak Jempa yang duduk itu Raja Jempa kedua. Kemudian Mayang Seludah gemengkawin dengan Maharat Salman Al-Farsi, yaitu Sibau Ulun Iran, keturunan Raja Darius. Kejak merantau, maka dalam sepul gemengkawinlah Mayang Seludah. Nah anak Syahir Nuri, Syahir Poli, Syahir Duli, Syahir Tanwi, dan putra Makdum Tansuri. Kemudian minta izin kepada Raja Abdullah, Maharat Salman yang merantau Uperlah. Bahwa Maharaja Salman katuk Uperlah, wadanya ulung Perlah macam agama Majusi, agama Semahakui, mati Raja Perlah. Maka karena di Perlah sudah ada Islam, maka Maharat Salman menjadi Sultan di Perlah, tapi golong kepada kerajaan Islam Perlah. Kemudian setelah meninggal Maharat Salman, maka terpilihlah Raja Syahir Nuri menjadi Raja Perlah. Kemudian anak Maharat Salman yang terakhir namanya putra Makdum Tansuri gemengkawin oleh Sayyid Ali Muktabar, anak keturunan Rasulullah yang ketujuh. Yang pun Jempa Islam Wajeh Jempa Biren adalah Malik Abdullah, keturunan Rasulullah Rad Hasan. Kemudian Jempa Islam Uperlah, yaitu Sayyid Ali Muktabar, masa daulat Bani Abbasiyah di Irak, dikirim 100 orang angkatan dakwah untuk mengislamkan ulun di Asia Tenggara. Pun
Palembang. Makanya kerajaan Sriwijaya tidak diterima angkatan dakwah Islam. Mana cik hendak por itu perlah. Maka diterimalah Islam di Perlah. Bakul Sertuh 70 Hijrah. Angkatan dakwah tersebut diberi nama Nahoda Khalifah karena yang menjadi kapten kapal adalah orang yang diangkat sendiri oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Dalam kapalnya Sayyid Ali Muqtabar. Beliau adalah anak daripada Sayyid Muhammad Adibai. Sayyid Muhammad Adibai itu adalah anak daripada Sayyid Jafar Siddiq. Sayyid Jafar Siddiq itu anak daripada Sayyid Muhammad Al-Baqir. Sayyid Muhammad Al-Baqir itu anak daripada Sayyid Zainal Abidin. Sayyid Zainal Abidin anak daripada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anak Fatimah Zuhra, dan Fatimah Zuhra adalah anak Rasulullah. Yang kedua, Islam di Perlah pun sangat berkat, dan sampai uronyo di Perlah mantap kental Islam, karena yang bah Islam di Perlah adalah Sayyid Ali Muqtabar, keturunan Rasulullah yang ketujuh. Dan bah tanggal 1 Muharram tahun 25 Hijrah sudahlah kerajaan Islam Perlah, kerajaan Islam yang tertua di Asia Tenggara setelah kerajaan Islam Jepang. Kalau kerajaan Islam Jepang berdiri tahun 150 Hijrah, kerajaan Islam Perlah berdiri tahun 225 Hijrah dengan sultan pertama, yaitu Sayyid Maulana Alauddin Abdul Aziz Shah, keturunan Rasulullah yang ke-8, anak daripada Sayyid Ali Muqtabar yang kawin dengan putra Makdum Kansuri, yang mana ayah putra Makdum Kansuri itu adalah Maharaj Salman, orang Iran, sedangkan ibunya adalah Mayang Seludah. Mayang Seludah itu adalah anak daripada Malik Abdullah. Malik Abdullah itu adalah keturunan daripada Rasulullah Rad Hasan. Nyoke Hojek Nenggro di Aceh. Yang kecil lumpegah Nenggro Aceh yang sangat tua, umuji kasih betul lebih, karena pun sedang Nenggro di Aceh, yaitu di Blang Sepeng, Kecamatan Jempa ini, kerajaan Jempa yang berdiri tahun 150 Hijrah, dilanjutkan dengan kerajaan Islam Perlah tahun 225 Hijrah. Kemudian setelah runtuh kerajaan Islam Perlah, gedung kerajaan Samudra Pasir digedung pada tahun 433 Hijrah, abad ke-5. Setelah runtuh kerajaan Islam Samudra Pasir, berdiri kerajaan Aceh Darussalam di Kuta Raja Banda Aceh pada tahun 601 Hijrah dengan sultan pertama adalah Sultan Johan Shah. Yang kejut, bila berbicara tentang Aceh, tak terlepas daripada Islam. Aceh ditipu oleh bangsa dunia, ditipu oleh bangsa dunia. Terkenal Pak dunia karena pertanian. Acehnya dituri di dunia karena hayura sepak bola. Tapi Acehnya dituri di dunia karena Islam. Bahkan ulama-ulama di Timur Tengah memberi gelar kepada Aceh adalah Seramo Mekah. Bahkan pernah Seramo Mekah karena Aceh, urang Aceh ada budaya kapal lagi urang Timur Tengah, terutama ada Mekaluri jamun. Ayo Mekaluri jamun pakai ijang dengan kapsi, dengan tabak di Timur Tengah lagi ya. Hanya dan urang Aceh kapal lagi nan urang di Timur Tengah. Urang Aceh waktu kagama Islam kendro manteng ke Islam, tapi nan juga ke Islam. Islamisasi sampai terubahnya. Nah, urang Aceh jamun hitam di batin, di kante, cut batin. Waktu agama Islam, guboh nan urang Aceh tu. Dipakai nan Islam Abdullah, Zakaria, Yahya, Urina, Kakayanti, Fatimah, Aminah. Walaupun jika urang tungli nanya, tapi benar-benar pun nanya dia awal dalam surga. Hadirin yang terhormat. Kemudian siapa yang membawa Islam ke Pulau Jawa? Ya, nanti pun. Guna yang bawa Islam wakil adalah anak keturunan Rasulullah. Kemudian yang mengislamkan orang Jawa itu siapa? Di dalam sejarah yang mengislamkan orang Jawa itu adalah orang Aceh. Wakil jayanya kerajaan Samudra Pasir, berangkat padu-padundra ulama Aceh untuk mengislamkan orang di Pulau
Maulana Ishaq. Kemana mereka berangkat? Ke Jawa Timur. Karena di Jawa Timur waktu itu sangat gelap dalam hal agama. Maulana Malik Ibrahim setelah mengislamkan orang Jawa Timur, beliau digelar dengan Sunan Gersi. Kemudian Maulana Ishaq kawin dengan anak Raja Jawa dari Blambangan, namanya Putri Sekar Gadi. Lahir seorang putra diberi nama Ainul Yakin. Orang Jawa menyebutkannya Raden Paku. Setelah beliau alim, diberi gelar Sunan Giri. Yang Sunan Girinya Nurul Aceh. Ayah ke adalah Maulana Ishaq, sedangkan mak ke adalah putri dari Raja Jawa. Kemudian ulama dari Aceh yang membawa Islam ke Pulau Jawa ini adalah Fatahillah dari Pantai Lembu. Ulama dari Pantai Lembu namanya Fatahillah membawa Islam ke Jakarta dan ke Tangerang, Banten. Watetro kena Pulau Jawa berkala dulu Jawa dijajah oleh Portugis. Betul di Fatahillah berkala wakah itu lagi Sunda Hanampom yang kuat di Sunda Sunda Kelapa. Maka jelah daerahnya namanya Sunda Kelapa. Kemudian duduk kepunan di Fatahillah menjadi Jayakarta. Duduk terus Belanda kepunan Batavia. Duduk setelah Indonesia merdeka diberi nama Jayakarta. Jadi yang mengislamkan urang Jakarta, yang yaitu Sunda Kelapa, yang mengislamkan urang di Tangerang, Banten adalah Fatahillah. Portugis pun Fatahillah yang oleh orang Jawa diberi gelar dengan Sunan Gunung Jati. Ya, jadi dalam sejarah Wali Songo itu ada 9 wali, 5 orang wali di Jawa Timur, 1 orang wali di Jawa Barat, yaitu Fatahillah atau Sunan Gunung Jati, dan 3 orang wali, yaitu di Jawa Tengah, Semarang. Jadi jumlah 9, 5 di Jawa Timur, 1 di Jawa Barat, dan 3 di Jawa Tengah atau Semarang. Jadi dalam wali Songonya yang ulatnya yang Bahanan Tupu, Fatahillah, Sunan Gunung Jati itu ulama Aceh dari Pantai Lembu. Kemudian Maulana Malik Ibrahim, kemudian Maulana Ishaq, ayahnya Sunan Giri, itu juga dari Aceh, depannya dari Gedung Pate, yaitu ibu kotanya Kerajaan Samudra Pate. Yang nak nilai sekilas info, nak tepu, yang kerja urung-urung yang kata urang-urang kena nekalan yang alim-alim pakai di pemulia di orang Jawa, pakai di pemulia di bangsa-bangsa lain, di etnis lain, karena ditipu bahwa Acehnya orang Aceh adalah orang Islam nenek moyang mereka, guru bagi nenek moyang mereka. Maka mata Presiden Gus Dur presiden pernah rekun Aceh adalah guru bangsa Nusantara. Yang kalau membicarakan sobat Islam Kalimantan, sobat Islam Sulawesi, sobat Islam Malaysia, Brunei Darussalam, sampai Fatahillah Jela, Bali Lombok, Ipoka, Haidi Ali. Lalu Pulau Jawa hanya mendap, bina dan kematian yang kemohon. Ya, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi peringatan Maulid Nabi diisi dengan dakwah. Dakwah itu adalah sunnah Nabi, sunnah sahabat, perbuatan ulama tabi'in, perbuatan ulama tabi'in. Kemudian pada masa Rasulullah terjadi peperangan dikarenakan terhambatnya dakwah.